Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim MA, yang sama-sama kita hormati segenap kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang penuh berkah ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim kajian Sabtu Syuruk dengan tema halal bihalal. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu ada maklumat yang ingin kami sampaikan. Maklumat yang pertama, atas nama DKM Al-Muhajirin mengundang para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat untuk dapat menghadiri acara Damai Indonesiaku bersama TV One yang akan dilaksanakan siang ini ba'da sholat duhur berjamaah bertempat di Masjid Al-Muhajirin. Insyaallah untuk penceramah akan disampaikan oleh Ustadz Haikal Hasan dan juga Ustadz Arifin Nugroho. Para jemaah sekalian dihimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan selama mengikuti kegiatan di Masjid Al-Muhajirin. Untuk maklumat yang kedua, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran guru kita Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim yang menyempatkan untuk menghadiri kegiatan pada pagi ini, dan juga kami ucapkan kepada keluarga besar pesantren Baitul Quran yang telah bekerja sama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin, khususnya bagi imam rawatib dan juga tenaga-tenaga pengajar pada kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan untuk yang terakhir, atas nama DKM Al-Muhajirin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal hingga akhir selama melaksanakan kegiatan di Masjid Al-Muhajirin apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin cukup itu dari kami apa yang kami sampaikan, dan nanti pada di akhir sesi acara kami mohonkan Pak Kiai untuk menutup dengan doa, dan bagi para jamaah yang ingin tanya jawab dipersilahkan untuk di akhir sesi tanya jawab pada akhir kajian tersebut atau akhir kajian nanti. Cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pada pagi ini untuk mengikuti kegiatan halal bihalal di Masjid Al-Muhajirin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada guru kita Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim fa'alaihi falyatafaddal maskura. Kami mohonkan di akhir acara sekaligus penutup dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin wal maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Para tamu Allah yang berbahagia, kerinduan terobati kemarin dan hari ini. Alhamdulillah kemarin saya bisa silaturahim pada hari Jumat. Hari ini bisa silaturahim lagi. Mudah-mudahan semuanya jamaah Al-Muhajirin nanti bisa bareng-bareng pergi ke Mekah, bisa pergi ke Madinah, ke Masjidil Aqsa, mampir ke Masjid Hagia Sophia. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di surga. Amin. Pada tanggal 13 Mei
Sekarang Juni ya, Juni tanggal 5 hari. Tepatnya hari Kamis 1 Syawal. Allah bagikan piala. Pialanya bukan piala Eropa, bukan piala dunia, namun piala Rabbani. Dibagikan kepada seluruh umat Islam sedunia. Semuanya mendapatkan piala Rabbani, dan mudah-mudahan piala Rabbani ini jangan sampai lepas dari kita. Sering kita lihat di televisi, kalau piala itu lepas dari negaranya di Eropa, hampir satu negara nangis. Apalagi piala dunia, semuanya menangis. Mengapa? Karena pialanya lepas. Apalagi piala yang Allah berikan ini. Jadi pada tanggal 1 Syawal, hari Kamis, tepatnya 13 Mei, Allah bagikan piala di Al-Muhajirin. Di perindustrian ini dan sekitarnya dibagikan piala. Apa pialanya? Minal aidin, kembali suci, tidak punya dosa sama sekali. Masya Allah. Ini yang kita senang. Jadi seluruh tamu Allah Bapak Ibu, pada tanggal 1 Syawal kemarin kita tidak punya dosa sama sekali. Apalagi yang nyiapin air, saya akan masuk surga. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi semuanya kita tidak punya dosa tanggal 1 kemarin. Idul Fitri kembali suci. Alangkah bahagianya kita semuanya, suami istri saling memaafkan. Anak minta maaf pada orang tua, besan sama besan, keluarganya semuanya saling memaafkan, tetangga saling memaafkan. Itulah minal aidin, kembali suci. Senang sekali kita tidak punya dosa sama sekali pada tanggal 1 Syawal kemarin. Dan sekarang belum sampai 1 bulan. Maka tepat sekali hari ini sebelum akhir Syawal kita adakan halal bihalal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, ada 2 orang, ini ada 2 orang menghadap di Mahkamah Agung Ilahiyah. Yang pertama, mohon pada Allah, ya Allah, aku mohon keadilanmu, saya sering digunjing oleh teman saya sering dicaci maki oleh saudara saya, oleh tetangga saya sering dihina, aku mohon keadilanmu. Langsung Allah berfirman, ya fulan, kamu harus tanggung jawab, kamu sering menghina orang lain. Orangnya mengatakan, ya Allah, saya tidak bisa membalas, pahala saya habis. Bapak Ibu, siapa yang rajin sholat tapi dia membentak-bentak pembantunya, membentak-bentak supirnya, membentak-bentak orang lain, maka pahalanya diambil. Ini saya ulangi lagi, siapa yang rajin sholat, siapa yang rajin baca Quran, siapa yang rajin sedekah, tapi dia marah pada orang lain, mencaci maki, maka pahalanya diambil. Allah berfirman kepada orang yang zalim, ya fulan, kamu harus bertanggung jawab, kamu sering menghina orang lain. Ternyata dia mengatakan, ya Allah, saya tidak bisa membalas, pahala saya habis, diambil oleh orang. Orang yang pertama kata, ya Allah, jika dia tidak bisa memberikan, tolong ambil dosaku, ya Allah, berikan pada dia. Akhirnya ibu-ibu, dosanya orang yang digunjing, dosanya orang yang dimarahi, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang marah-marah, orang yang gunjing. Tiba-tiba Rasulullah menangis. Innahu la yaumun azim, hari ini hari yang sangat agung. Kullun nasi, semua manusia, yahtajuna ila man yahmilu min auzarihim, mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu mikul dosanya. Ternyata ibu kandung, ibu yang melahirkan, tidak bisa bantu mikul dosa anaknya. Istri
Yang mendampingi kita tidak bisa membantu memikul dosa suami. Semuanya tidak bisa. Rasulullah menangis, menjujurkan air mata. Innahu la yaumun adzim. Hari ini hari yang sangat agung. Kullun nasi, semua manusia yahtajuna ila man yahmilu min auzarihi, mengharapkan kalau ada orang lain bisa membantu memikul dosanya. Kemudian Allah berfirman kepada orang yang nuntut, ya fulan, irfa' rasak, angkat kepalamu. Orang ini melihat ke atas, ada istana dibangun dari intan mutiara, dihiasi dengan emas dan perak. Orang ini menjerit di hadapan Allah, ya Allah, li ayyi nabiyyin hadza. Rumah itu, istana itu milik Nabi siapa? Pikiran dia bukan manusia biasa yang tinggal di sana. Nabi siapa ya Allah yang tinggal di sana? Wali ayyi syahidin hadza, orang mati syahid siapa yang tinggal di sana? Wali ayyi siddiqin hadza, orang jujur siapa yang tinggal di sana? Allah berfirman, liman dafa'a thamanahu, orang yang sanggup bayar. Ya Allah, berapa miliar, berapa triliun harganya, siapa yang sanggup? Allah berfirman, anta tadfa'u, kamu bisa bayar. Ya Allah, bagaimana saya bisa bayar ya Allah? Allah berfirman, fa'fu an akhika, maafkan saudaramu. Jika kamu mau maafkan saudara kamu, maka kamu bisa tinggal di sana. Langsung menjerit orang ini, al-an ya Allah, qad afawtu anhu, saya maafkan dia. Al-an, sekarang ya Allah, qad afawtu anhu, saya maafkan dia. Al-an, sekarang ya Allah, qad afawtu anhu, saya maafkan dia. Allah berfirman, khud biyadi akhika, pegang tangan saudaramu. Fadkhula al-jannah, silakan Anda berdua masuk surga. Inilah yang namanya halal bihalal. Baik semuanya, Bapak Ibu yang dimuhajirin dan yang ada di rumah, dimanapun berada, sekarang saya tanya, yang mau masuk surga menjawab, yang tidak mau jangan, yang mau saja yang mau. Ya semuanya, yang di rumah, yang di masjid, mau apa tidak didoakan masuk surga? Ya nggak mau jangan, ya nggak mau jangan, yang mau saja. Mau Pak? Oh Masya Allah. Ya, Masya Allah. Panitia, mau? Masya Allah semuanya mau? Semuanya mau. Yang mau menjawab, mau apa tidak? Tidak usah salaman, tapi tolong tengok kanan, tengok kiri, sekalipun pakai masker, senyum. Ayo, lihat semuanya, lihat kanan kiri, Masya Allah. Lihat, Masya Allah. Suami istri saling memaafkan di rumah. Alangkah bahagianya, ini yang namanya halal bihalal. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Muhammad, jadilah kamu pemaaf. Rasulullah yang sudah jelas gak punya dosa, yang sering dilempari batu. Kita masih ingat bapak-bapak, Rasulullah sedang sujud. Diambilin oleh Abu Jahal batu 50 kilo. Batu 50 kilo. Kata Abu Jahal, hari ini Muhammad akan pecah kepalanya. Orang-orang kafir yang ada di Ka'bah semuanya teriak, ya Abu Hisham jangan, ya Abu Hisham jangan. Panggilannya Abu Hisham. Ada lagi panggil Abul Hakam, orang yang jujur, tapi Rasulullah memanggilnya Abu Jahal, orang yang bodoh. Jadi Rasulullah sedang sholat, sujud nih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala puji baginya. Enak, subhana rabbiyal a'la, batu besar Pak, dibawa, orang-orang teriak, jangan, dia nggak peduli. Hari ini Muhammad harus pecah kepalanya. Tinggal 5 meter, mendekat, tinggal 1 meter, tiba-tiba Abu Jahal itu batunya diletakkan, dia lari kabur. Rasulullah tetap sujud. Setelah salam diberitahu, Muhammad, ada apa? Hampir saja kamu dibunuh oleh Abu Jahal. Allah menyelamatkan aku. Seandainya dia melangkah 1 langkah saja, dia akan disambar oleh malaikat Jibril.
Jadi ada unta, mulutnya itu bisa sampai 1 meter, mau menerkam Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal, itulah dalam surat Al-Alaq. Kalla inna ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Bersama-sama. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Sekali lagi. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Tahukah kamu orang yang melarang bahkan membunuh abdan hamba, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza shalla, ketika salat mau dibunuh. Tapi oleh Rasulullah dimaafkan. Pada satu saat Abu Jahal itu pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Abu Jahal. Abu Jahal itu yang mengatakan dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah, ya Allah, jika Quran itu darimu, coba lempari saya batu. Itu Abu Jahal, Pak. Dan ini ada yang ngomong di Indonesia, Pak. Ada ngomong di Indonesia. Di Indonesia ada yang ngomong begitu. Jadi Abu Jahal mengatakan, Allahumma in kana hadzal haqq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Ya Allah, jika Quran itu darimu, coba lempari saya batu. Nah, Abu Jahal tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang sakit pasti dijenguk. Ini tolong kita ambil pelajaran nih. Kalau ada orang sakit pasti dijenguk. Pada suatu saat Abu Jahal pura-pura sakit. Kamarnya agak besar, Pak, agak besar. Kemudian bikin galian di pintu kamarnya, dibikin galian. Nanti kalau Muhammad datang menjenguk, dia akan kejeblos ke dalam ini, langsung dibunuh oleh dia. Setelah selesai galian, beritahu Muhammad bahwa paman Abu Jahal sakit. Rasulullah datang, paman, itu Muhammad datang. Oh iya. Akhirnya dia mengambil celimut, masuk ke dalam kamar, pura-pura sakit dia. Hari ini Muhammad pasti mati. Hari ini Muhammad pasti mati. Kemudian Rasulullah sudah mulai di pintu gerbang, mau masuk, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Muhammad, jangan masuk. Dia mau bunuh kamu. Kamu sudah dibikin galian di dalam kamarnya. Rasulullah balik. Belum ketok pintu, Rasulullah balik. Abu Jahal diberitahu, paman, ada apa? Mana Muhammad? Muhammad balik. Wah, dia marah. Akhirnya dibuang kamarnya, celimutnya. Dia mau ngejar Muhammad. Dia yang kejeblos ke dalam galiannya. Ya, siapa yang menggali, dia akan jatuh di galian itu sendiri. Tapi Nabi Muhammad tidak membalas. Ini yang hebatnya, luar biasa. Oleh karena itu, inilah minal aidin, kembali suci yang diajarkan oleh Islam. Dari mulai hari ini, insya Allah seluruh yang ada di perindustrian tidak punya dosa sama sekali, dan ini namanya halal bihalal, apalagi nanti ditambah lagi dengan damai Indonesia. Masya Allah, itu nanti akan bisa diikuti oleh seluruh Indonesia. Pahalanya al-muhajirin mudah-mudahan diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu, minal aidin, kembali suci. Semuanya kita ucapkan alhamdulillah 3 kali karena dosa kita diampuni. Bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Ini baru separuh. Wal faizin. Minal aidin wal faizin. Apa itu faizin? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, faqad faza, dialah minal faizin. Jadi ini bukan hanya ucapan yang ditulis dalam kartu ucapan atau di WA, minal aidin wal faizin, bukan hanya itu. Ini adalah piala Rabbani. Piala yang diberikan oleh Allah, insya Allah seluruhnya di Al-Muhajirin semuanya didoakan masuk surga, amin. Bahkan satu kampung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita rindukan. Yang kita rindukan ya mas kalian, alangkah bahagianya kita nanti satu RT dengan Nabi Muhammad di surga. Cuman satu RT-nya jamaah sekalian, satu orang kaplengnya itu tadi yang dibaca oleh imam, oleh Ustaz Wawan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kapleng milik satu orang seluas langit dan bumi. Satu orang. Kita punya kapleng, masya Allah, di sini luar biasa di perindustrian. Punya satu kapleng sudah alhamdulillah. Ada yang punya 2 kapleng. Tapi kapleng yang ada di surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ayo bergegas kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Wa jannatin, dan surga. Arduha, luasnya, ka'ardis sama'i wal ardi, seluas langit dan bumi. Ini yang kita cari, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wal faizin, orang yang diselamatkan dari neraka dimasukkan surga, inilah minal faizin. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan doa yang selalu kita sampaikan, minal aidil faizin, inilah yang disebut dengan namanya halal bihalal. Para tamu Allah yang berbahagia, bagaimana cara untuk mempertahankan piala Rabbani? Pialanya supaya nggak lepas. Pialanya supaya tidak lepas, alangkah bahagianya bisa kita pertahankan. Yang pertama, waktu Ramadan kita rajin sholat tarawih. Sholat tarawih. Mudah-mudahan tarawih witirnya kita laksanakan Ramadan. Setelah Ramadan kita tetap bisa melaksanakan sholat witir. Apalagi kita bisa melaksanakannya sholat tahajud. Masya Allah, saya tadi kesini sebelum subuh sudah terbuka, sudah terang, senang sekali. Inilah muhajirin. Dan muhajirin ini adalah orang-orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar Ibn Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib. Ini luar biasa perindustrian, dan hari ini nanti akan dilihat oleh seluruh Indonesia, akan bisa melihat Al-Muhajirin. Ini adalah mempertahankan piala Rabbani. Yang pertama, mudah-mudahan nanti malam kita bisa sholat tahajud sebagaimana kita pada waktu Ramadan bisa sholat tarawih dan sholat witir. Siapa yang sholat tahajud, seluruh cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Seluruh cita-citanya, anak-anaknya menjadi anak yang saleh, yang salihah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apapun yang diharapkan akan tercapai. Rabbul masyriqi wal maghribi, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriq, Allah itu Tuhan timur, wal maghrib, Tuhan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Ada ustaz punya hutang 2 miliar. Aneh sekali ya, biasanya ustaz kan nggak punya hutang atau punya hutang sedikit saja. Tapi ini punya hutang sampai 2 miliar. Biasanya punya hutang 2 miliar pengusaha. Tapi ini ustaz, dia bingung. Dia datang ke rumahnya Bapak Kiai di Jakarta, namanya almarhum Bapak Kiai Haji Syafi'i Hazani. Ini ulama besar di Jakarta. Datang,
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah ngobrol, Pak Kiai, ada apa? Sambil menangis, saya mohon doa, mohon nasihatnya. Ada apa? Saya punya hutang 2 miliar. Pak Kiainya senyum. Minta doa, minta nasihatnya, diberitahu dia punya hutang 2 miliar, Pak Kiainya senyum. Mohon doanya, mohon nasihatnya Pak Kiai. Baik, ambil saja dah. Ya nggak paham. Apa maksudnya Pak? Tolong nanti malam kamu sholat tahajud. Surat Al-Muzammil ayat 9. Surat Al-Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriq, Allah itu Tuhan timur. Wal maghrib, Tuhan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Bahasa Al-Qur'annya fattakhidhu wakila, jadikan Allah wakil kita. Allah yang akan membayar 2 miliar. Allah yang akan memberangkatkan haji. Ini alhamdulillah Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid, coba lihat di YouTube, lihat di internet kemarin, mengharapkan kepada Bapak Presiden Jokowi, datang ke Saudi Arabia, ketemu dengan Raja Salman. Mudah-mudahan Indonesia dapat kuota bisa berangkat haji. Amin, 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 amin. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid. Sekarang Saudi Arabia belum memutuskan untuk Indonesia. Indonesia masih ada kesempatan. Tolong Bapak Presiden, Bapak Jokowi memberikan kesempatan, tolong pergi menemui Raja Salman yang ada di Saudi Arabia, dan mudah-mudahan Indonesia tahun ini bisa berangkat haji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan pintu langit dibuka. Mudah-mudahan Indonesia bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Sudah disampaikan oleh Bapak Hidayat. Pak Hidayat sudah menyampaikan kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden, tolong bisa ketemu dengan Raja. Mudah-mudahan Raja, dan alhamdulillah beliau Dr. Hidayat termasuk, maaf saya, ketika saya tinggal di Saudi Arabia, asrama saya dengan kantor gubernurnya Raja Salman, waktu itu jadi gubernur, dekat sekali. Gak sampai di sini Baitul Quran, tidak sampai. Jalan kaki mungkin 5 menit saya. Jadi 5 menit itu ada namanya Qasrul Hukum. Qasrul Hukum itu adalah kantor gubernur. Waktu itu Amir Salman menjadi raja, menjadi gubernur. Kakaknya Raja Fahad jadi raja kembali, dan alhamdulillah beliau orang baik. Raja Salman orang baik. Mudah-mudahan dengan lobby yang akan disampaikan oleh Indonesia, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini mudah-mudahan jamaah haji Indonesia bisa berangkat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Kalau kita sudah usaha, Allah yang maha segala-galanya. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sudah diputuskan oleh Kementerian Agama bersama dengan DPR bahwa Indonesia tidak berangkat, tapi banyak umat Islam yang akan mohon agar pemerintah bisa lobby
ke Saudi Arabia, dan tahun ini mudah-mudahan bisa berangkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya. Caranya bagaimana? Tolong para jamaah yang sudah terdaftar, bahkan yang belum terdaftar, sekarang kayak kita ini belum terdaftar, Pak. Tapi kalau Allah menghendaki berangkat, bisa berangkat. Saya ulangi lagi, yang sudah terdaftar, yang sebenarnya berangkat tahun 2020 kemarin tertunda, mudah-mudahan tahun ini yang sudah terdaftar dan sudah diperintahkan oleh Kementerian Agama untuk vaksin, sudah disuruh nyiapin paspornya, sudah. Dan beberapa hari yang lalu, mudah-mudahan mereka yang sudah siap, mudah-mudahan bisa berangkat tahun ini, amin. Bahkan yang belum daftar, mudah-mudahan Allah izinkan. Karena haji itu ada dua. Ada haji nisab yang sudah daftar, udah lama, kemudian dia dipanggil, itu namanya haji nisab. Yang kedua, haji nasib. Nah, haji nasib itu tanpa daftar bisa berangkat tahun ini. Amin, amin, amin ya. Tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat tahun ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Nah ini, tolong sholat tahajud. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ustadz namanya Ustadz Alami di Bukit Duri. Dia pernah kepingin haji. Bulan Syawal begini ini, bilang sama istrinya, Umi, doakan ya saya tahun ini bisa haji. Bagaimana haji? Haji kan harus daftar dulu, kita harus punya uang. Umi punya uang berapa? Ya, nggak tahu di tabungan, coba dibuka tabungannya. Ada 5 juta. Akhirnya mana uangnya? Uang 5 juta ini kemudian dia keliling di Jakarta cari masjid pembangunannya nggak selesai-selesai. Ketemu dia. Ini kelihatannya pembangunannya udah lama tapi belum selesai. Jam 10 siang, pagi, dia masuk, nggak ada orang. Ada kotak amal, langsung dia masukkan, ya Allah, izinkan tahun ini saya pergi haji. Uang 5 juta dimasukkan. Alhamdulillah berangkat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini satu. Yang kedua, ini selain tahajud, ada orang Cirebon. Cirebon, Pak. Usianya ibu sudah 60, kepingin haji tapi belum bisa berangkat. Uangnya nggak cukup-cukup. Kemudian pada satu hari dia pergi ke bank, ambil uang 1 juta. Terus dibagikan ke panti, dibagi-bagi. Di rumah ada asisten rumah tangga, anaknya datang dari Cirebon datang ke Jakarta, tanya sama asisten, ibu kemana? Dari pagi ibu berangkat katanya ke bank, pulang jam berapa? Saya tidak tahu. Tiba-tiba anaknya nunggu sampai jam 11, nggak datang-datang. Karena nggak datang, nitip kepada asistennya, tolong ya titipkan surat saya ini sama ibu. Oh iya Jeng. Tiba-tiba dikasih amplop agak tebel, coklat gitu. Ibunya datang sekitar jam 2, diberitahu ada surat dan ada amplop ini. Ibunya langsung sujud syukur. Sujud syukur, mengapa? Gara-gara sedekah 1 juta, Allah berikan anaknya ngirimi uang 50 juta, tahun itu bisa berangkat haji. Apa kesimpulannya? Siapa yang ingin sukses, ada 2 hal. Tolong sholat tahajud dan sedekah. Siapa yang ingin anaknya soleh soleha, hafal Quran 30 juz, tolong bapak ibunya tahajud. Kemudian rajin sedekah. Ada lagi jamaah sekalian, sudah nikah 8 tahun, belum punya anak. Dokter lagi, dokter, sudah nikah 8 tahun, belum punya keturunan. Akhirnya oleh Pak Kiai disuruh sholat tahajud dan sedekah.
ditambah dengan doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini ada 3. Tahajud, sedekah, doa. Nabi Zakaria sedang sholat di Masjidil Aqsa, sedang sholat di sini. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berikan untukku min ladungkah dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik, anak yang saleh, yang salihah. Innaka sami'ud du'a, kau maha mendengar ya Allah. Alhamdulillah, belum selesai salat, malaikat datang. Fanadatul malaikatu, malaikat yang memanggil. Wa huwa qa'imun yusalli bil mihrab, diberi kabar bahwa Nabi Zakaria akan punya anak, padahal usianya sudah 100 tahun. Istrinya 90 tahun dan mandul. Saya ulang lagi, istrinya mandul, usianya 90 tahun, Nabi Zakaria usianya 100. Tapi beliau sholat tahajud, kemudian berdoa, dan beliau memang sudah biasa rajin sedekah, diberi keturunan. Mudah-mudahan yang hadir di sini yang sudah punya anak ditambah lagi punya anak lagi, amin. Ya Allah, mudah-mudahan. Berapa putranya? Anaknya berapa? Saya doakan nanti nambah 7 lagi, amin ya, masya Allah ya. Sekarang baru 2 ya, mudah-mudahan nambah 7 sampai 9, amin ya. Ya, yang mudah-mudahan berapa anaknya? Belum, masya Allah, belum pegang. Masya Allah, mudah-mudahan tahun ini Allah berikan keberkahan semuanya, masya Allah. Jadi jamaah sekalian, kalau ingin kita punya cita-cita berhasil, ada 3 hal. Ini halal bihalal, selain kita sudah dimaafkan oleh Allah, agar dengan halal bihalal kita mempertahankan piala Rabbani. Siapa yang ingin punya rumah, siapa yang ingin punya kendaraan, siapa yang ingin pergi ke Mekah, siapa yang ingin anaknya soleh solehah, ada 3 hal: tahajud, kemudian sedekah, dan berdoa. Apapun cita-citanya apapun, ada 3 hal. Yang pertama adalah salat tahajud, doa, kemudian sedekah. Kalau hal ini kita lakukan, ini juga namanya mempertahankan piala Rabbani. Jika hal itu kita lakukan, masya Allah, Allah senang sekali dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita semuanya akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alangkah bahagianya, hari ini saya ulangi lagi, maaf kemarin saya singkat karena nggak bisa bercanda sama para jamaah. Di khutbah saya sampaikan, mungkin ibu-ibu kemarin ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Kalau jamaah di sini mendengarkan, tolong tambah 1 lagi, mulai hari ini kita berusaha setiap hari membaca surat Al-Mulk. Siapa yang membaca surat Al-Mulk, dosanya diampuni. 1. Yang kedua, diselamatkan dari siksa. 3, diselamatkan dari siksa neraka. Yang keempat, dijamin masuk surga. Masya Allah. Ketika saya membaca hadis dari Rasulullah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, inna suratan, ada 1 surat fil Quran, di dalam Al-Quran, salasuna ayat, 30 ayat, syafaat li sahibiha, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, hatta ghufirat lahu, sehingga dosanya diampuni. Oleh karena itu sekarang saya tekankan Pak ya, tadi kemarin waktu khutbah saya tidak bisa bertanya, tapi sekarang ini kita bisa dialog. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mulai hari ini Bapak Ibu seluruh di perindustrian di Al-Muhajirin, mudah-mudahan setiap hari bisa membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi
biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tidak sampai 10 menit selesai. Tidak sampai 10 menit. Bahkan hanya 5 menit. Pernah kita coba 5 menit selesai. Rasulullah SAW setiap malam membaca surat Al-Mulk. Setiap malam. Oleh karena itu tolong disampaikan, kata Ibnu Abbas, tolong ajarkan kepada keluargamu, ajarkan kepada anak-anakmu, ajarkan kepada anak-anak di lingkungan yang TPA, diajarkan, kemudian diajarkan kepada tetangga, diajarkan kepada orang. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda, wadidtu, saya senang, annaha surat Al-Mulk, fi qalbi, dalam hati, kulli insanin, setiap manusia, min ummati, dari umatku. Jadi Nabi berharap surat Al-Mulk bisa dihafalkan oleh umatnya. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan di antara mempertahankan piala Rabbani pada waktu Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Sekarang kita baca minimal 1 surat, yaitu surat Al-Mulk. Ada keterangan lagi, maaf, ada jenazah, banyak dosa. Jenazah banyak dosa. Kemudian malaikat yang akan menyiksa datang. Dia akan disiksa oleh malaikat karena banyak dosa. Tiba-tiba surat Al-Mulk yang dibaca oleh orang ini menjelma manusia, langsung menghadap malaikat di antara mayat sama malaikatnya. Kemudian malaikatnya berkata, alimtu annaki suratun minal Quran. Saya tahu kamu adalah surat Al-Quran. Iya betul. Saya surat Tabarak. Saya tidak berani untuk mengganggu. Kemudian dia, malaikatnya bilang, karena aku diperintah oleh Allah, tetap aku laksanakan. Tapi saya nggak berani karena ada kamu. Kalau begitu menghadap kepada Allah, ya Allah, orang itu, jenazah itu memilih aku, yaitu surat Al-Mulk, memilih aku surat Al-Mulk daripada surat-surat yang lain. Aku dibacanya, aku ada di dadanya, aku diamalkannya. Aku mohon padamu ya Allah, mudah-mudahan orang itu Engkau selamatkan. Kata Allah, saya serahkan kepada kamu. Alhamdulillah, akhirnya surat Al-Mulk memberi syafaat kepada orang yang akan disiksa. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu kita berdoa semuanya, mudah-mudahan ibu kita, bapak kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, semuanya mudah-mudahan diselamatkan dari siksa kubur. Amin, amin. Keluarga kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan diselamatkan dari siksa kubur dan sekarang berada di taman surga. Amin. Ini yang kita harapkan. Alangkah bahagianya kalau hal itu bisa kita lakukan. Kesimpulannya tinggal waktu insya Allah untuk berdoa. Untuk hari ini alhamdulillah dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Masya Allah. Kok bisa ngomong begitu Pak Kiai? Iya, saya berani ngomong begitu karena Allah berfirman di dalam surat Yasin, innama tunziru manittaba'al dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Bersama-sama. Innama tunziru manittaba'al dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Orang yang sekarang ini duduk di majelis taklim halal bihalal mendengarkan keterangan Allah berfirman, Muhammad beri kabar gembira, semua dosa-dosanya aku ampuni. Masya Allah.
Ini namanya halal bihalal. Yang kedua, kita mudah-mudahan semuanya mendapatkan surga wal faizin. Satu kampung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ayo kita pertahankan salat tahajudnya. Nanti malam Bapak Ibu mudah-mudahan bisa tahajud berdua. Kemarin kita sampaikan kepada zakat sukses. Zakat sukses kemarin kurang lebih ada 280 keluarga, insya Allah mereka semuanya akan tahajud call. Jadi jam 3 mereka calling zakat sukses, calling, ngajak tahajud, dan semua urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sodakoh, jangan lupa, siapa yang sodakoh akan diberikan keberkahan oleh Allah. Yang terakhir kita berdoa, dengan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yakinlah di Al-Muhajirin ada miliaran malaikat. Di rumah Bapak Ibu yang mengikuti lewat Zoom, ini pun ada miliaran malaikat. Siapapun yang mengikuti kajian ini, semuanya sedang dikerumuni oleh malaikat. Dan doa yang diamini oleh malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya diselamatkan dunia akhirat, dan mudah-mudahan jauh dari musibah dan bencana, dan mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Yang pertama, semuanya ingat ibu kandung kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan ibu yang sayang kepada kami. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami. Sekarang ibu sudah sepuh. Tolong semuanya ingat ibunya. Di mana ibu kita? Terima kasih ya Allah. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kami belum bisa berbakti dengan sempurna. Ibu telah kupanggil ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa sedekah, bisa wakaf atas nama ibu kami ya Allah. Kami bisa mendoakan ibu kami setiap habis salat ya Allah. Siapa yang masih punya ibu dijamin masuk surga. Siapa yang masih punya ibu dijamin masuk surga. Tolong bahagiakan ibunya. Tolong bahagiakan ibu kandung. Tolong bahagiakan ibu mertua. Ibu mertua sama persis dengan ibu yang melahirkan kita. Karena ibu mertua adalah yang melahirkan istri kita, yang melahirkan suami kita. Tolong mulai hari ini, tolong mudah-mudahan sebelum mengikuti pengajian nanti zuhur, tolong setelah pulang ini kita telepon pada ibu jika ibu jauh dari kita. Tolong telepon pada mertua jika mertua kita jauh dari kita tempatnya. Tolong bahagiakan mereka. Semuanya ingat bapak kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah berikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang menyekolahkan kami, beliau yang bimbing kami sampai kami bisa tinggal di perindustrian dan sekitarnya ini semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami. Sekarang ayah sudah sembuh dalam kondisi sakit ya Allah. Tolong siapa yang masih punya ayah kandung, ayah mertua, bapak kandung, bapak mertua, bahagiakan. Kita akan bahagia dunia akhirat, anak kita pun akan berbakti kepada kita. Semuanya tolong ingat putra putri kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Mudah-mudahan dijauhkan dari bencana dan musibah,
dan mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak kami bahagia semuanya ya Allah. Alangkah bahagianya orang tua bisa melihat anaknya sukses dunia, sukses akhirat. Mudah-mudahan anak kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, bapak-bapak semuanya ingat istrinya. Ya Allah, terima kasih Allah berikan istri yang saleh. Beliau yang ikhlas mendampingi kami, beliau yang ikhlas mengandung dan melahirkan anak kami. Mudah-mudahan semuanya kita setelah pengajian ini semuanya minta maaf kepada istri kita. Sekalipun kita sudah halal bihalal, tapi selalu kita mohon maaf kepada istri kita. Apalagi mungkin di antara istri kita ada yang sudah meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan memberikan rahmat dan ampunan. Mudah-mudahan sekarang berada di taman surga ya Allah. Ibu-ibu tolong semuanya ingat suaminya. Setelah pengajian ini, halal bihalal ini semuanya minta maaf. Mudah-mudahan mulai hari ini tidak ada suami istri yang bertengkar. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidup kita bahagia, dan mudah-mudahan semuanya kumpul satu kampung dengan Rasulullah di surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna ziyaratal Masjidil Haram wal Masjid Nabawi wal Masjidil Aqsa wa Masjid Hagia Sophia. Ya Allah, mudah-mudahan bangsa Indonesia, jamaah haji Indonesia, mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat dengan izin-Mu ya Allah. Mudah-mudahan jamaah haji Indonesia tahun ini bisa berangkat haji ya Allah. Mudah-mudahan jamaah Indonesia, jamaah haji Indonesia mudah-mudahan bisa berangkat haji ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna min afatina wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa Nabi Yunus 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, maaf, mohon izin kami terima pertanyaan dari jemaah yang mengikuti kajian ini secara online. Mungkin berkenan bisa dijawab. Pertanyaannya dari Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, ahlan wa marhaban, silakan. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bila kita sholat tahajud karena terbiasa tiap malam terbangun dan lalu mengerjakan sholat, namun karena terbiasa sekarang tidak menyertakan hatinya dalam sholat, malah dalam sholat terkadang pikiran kemana-mana. Apakah sholat tahajud yang seperti ini juga dinilai oleh Allah dan doanya diijabah, atau hanya ibadah yang sia-sia? Demikian pertanyaannya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Yusuf. Mudah-mudahan doa dan tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Tolong kalau sholat kita ingat bacaan sholat, tidak lari kemana-mana. Itu yang namanya sholat khusyuk. Sekalipun kita nggak lama-lama. Ketika kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, bersama-sama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini
wa'fu'an. Ini ada 8 doa. Ini baru duduk saja. Apalagi dimulai dari awal. Maka terima kasih Pak Yusuf. Jadi kalau kita sholat tahajud, termasuk sholat lain, apalagi sholat fardu, sholat sunat dan sholat tahajud, tolong kalau bisa jangan pikiran kemana-mana. Sholatnya menghadap ke tempat sujud, jangan melihat ke depan, jangan melihat ke atas, melihat ke tempat sujud. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah sholat tahajudnya diterima dan doanya makbul. Tapi kalau seandainya dia sholat tapi ingat kemana-mana, maka yang diterima itu yang ketika ingat. Makanya Bapak Ibu, kita sholat fardu, ini dianjurkan sholat sunat. Mengapa? Allah berfirman, malaikat, orangnya tadi sholatnya itu ingat, aku enggak pada waktu sholatnya? Ya Allah, ingatnya 90%. Kalau gitu sempurnakan dengan sholat sunatnya. Disempurnakan dengan sholat sunat. Kalau seandainya hanya 50%, tolong sempurnakan dengan tambah dengan sholat sunatnya. Jadi kesimpulannya, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Yusuf yang dimuliakan Allah, sholat kita tolong yang khusyuk. Caranya bagaimana? Mengingat bacaan sholat. Ingat bacaan sholat, kalau itu yang kita lakukan, maka tahajud kita makbul, diterima oleh Allah, dan doanya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wallahu a'lam. Untuk jemaah yang ada di sini, apakah boleh. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya silakan, kita akan berikan mic-nya. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Pak, silakan. Siapa namanya Pak? Oke, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertanyaannya adalah boleh apa tidak sholat tahajud sambil melihat Quran, gitu ya? Baik, sudah jelas nih pertanyaannya. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu yang ada di rumah. Pak Yudi ya? Pak Yudi bertanya, boleh apa tidak sholat tahajud sambil membawa Quran kemudian melihat? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, tapi jangan sampai sibuk dengan itunya saja. Jadi betul-betul kita membacanya adalah umpamanya inna shafa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Jadi sholat tahajud boleh sambil melihat mushaf yang dipegang oleh tangannya. Allah. Baik, Pak, masih ada lagi pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu? Kalau tidak ada lagi kita akhiri. Baik. Sekarang sudah waktunya sholat syuruk. Insya Allah semuanya dapat pahala haji dan umroh sempurna. Kita akhiri doa Nabi Yunus 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai atas pencerahannya dan juga kepada Bapak Ibu jemaah Masjid Al Muhajirin baik yang mengikuti di masjid ataupun secara online. Mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.